Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan karunia sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram, di mana pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang babul wudu'i, yaitu bab tentang wudu. Dalam kitab ini diawali dengan hadis ke-36, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, seandainya bukan karena akan menyusahkan umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali berwudu. Pembahasan tentang wudu diawali dengan hadis tentang bersiwak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya tidak memberatkan umat beliau, maka beliau akan memerintahkan umatnya, memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kali kita melaksanakan wudu. Kita langsung saja kepada hadis ke-37 dari Humran Maulana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Utsman meminta air wudu, lantas dia mencuci kedua telapak tangannya, lalu berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, istinsyak, dan kembali mengeluarkannya, istinthar maksudnya, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Lalu demikian juga dengan tangan kiri, dicuci sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kepala, lalu dia mencuci kaki kanan hingga mata kaki. Demikian juga kaki kiri. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya Utsman bin Affan mempraktekkan kepada para sahabat bagaimana tata cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Utsman bin Affan mengatakan, iya beginilah wudunya Rasulullah seperti kalian melihatku berwudu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian kita membahas tentang mengusap kepala. Hadis tentang mengusap kepala. Hadis ke-38 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan tentang kaifiyat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya dengan sekali basuhan. Sekali lagi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepala beliau dengan sekali basuhan. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bahkan At-Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam kitab ini. Artinya dalam kitab wudu ya. Lalu kemudian bagaimana kaifiyat atau tata cara mengusap kepala? Tata cara mengusap kepala. Hadis ke-39. Langsung saja pada artinya. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, dia bertutur tentang kaifiyat atau tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, dia bertutur tentang kaifiyat atau tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam
mengusap kepalanya dengan kedua tangan dari depan ke belakang, lalu kembali lagi ke depan. Insya Allah akan saya praktekkan setelah membaca semua hadis-hadis tentang wudhu, ya insya Allah. Untuk sekarang saya bacakan dulu semua hadis-hadisnya, lalu kemudian nanti saya akan praktekkan bagaimana tata cara Rasulullah SAW berwudhu sesuai dengan hadis sahih ini. Hadis ke 41 dari Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhuma, dia mengutarakan ihwal kaifiyat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, lalu mengusap bagian luar dua telinganya dengan ibu jari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hasan sahih. Maksudnya adalah, ketika Rasulullah mengusap tangan beliau kepala ke belakang, lalu kemudian ke depan, dan setelah kembali ke tempat semula ini, beliau memasukkan telunjuk beliau ke lubang telinga, lalu kemudian dengan ibu jari beliau mengusapnya seperti ini. Ya, begitu. Insya Allah akan saya praktekkan nanti. Langsung saja kita kepada hadis ke 46 ayat 42. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinthar sebanyak 3 kali. Karena setan itu bermalam di rongga hidungnya. Sekali lagi, Rasulullah memerintahkan kita untuk beristinthar sebanyak 3 kali. Karena setan bermalam di rongga hidung kita. Pada malam hari itu ya, setan bermalam ternyata. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk istinthar, ya. Hadis ini sahih, ya, dinukil oleh Al-Bukhari. Kita lanjut kepada hadis yang ke-43. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang dari kamu terbangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan kedua tangan ke dalam bejana hingga mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Artinya tadi malam itu kan kita tidak tahu tangan kita kemana. Apakah ke leher, kemana, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita jangan melarang kita untuk memasukkan tangan kita langsung ke ember, ke bejana. Akan tetapi itu baiknya kita ambil dulu gayung, ya, lalu kemudian kita ciduk airnya, lalu kita basuhkan tangan kita sebanyak 3 kali. Lalu kemudian silahkan boleh memasukkan tangan ke dalam ember. Itu artinya, ya. Kita lanjut kepada hadis ke-44. Dari Laqit, ya. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu'mu dan sela-selailah jari jemarimu. Sungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidungmu, istinsyak, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Masih kita bahas tentang hadis-hadis tentang wudu ini, ya. Saya akan bacakan semua hadis-hadisnya dalam kitab ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan yang lainnya. Hadis ke-45 dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Abu Dawud, lafaznya bahwa jika kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Tetapi berkumur-kumur di sini sifatnya bukan wajib, ya, akan tetapi ia adalah sunnah saja.
Hadis ke-46 dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya dengan air ketika berwudu. Nah, disela ya, di contoh seperti ini. Kalau misalkan ada orang yang dari sini jenggotnya itu, apalagi yang tebal, nah disela-sela saja. Ya. Dari di belakang silakan, dari depan mangga, disela saja ya. Akan nanti satu riwayat Rasulullah SAW mengambil air ya dengan tangan beliau, lalu kemudian disela seperti itu. Itu buat yang punya jenggot. Kalau yang tidak punya jenggot, ya biasa wudunya seperti ini. Ya. Kita lanjut kepada hadis ke-47. Ya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air sebanyak 2/3 mud. Kemudian beliau menggosok kedua tangannya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi sebelum kita berwudu, kita menggosok tangan kita terlebih dahulu. Kita lanjut kepada hadis ke-48 dari Abdullah bin Zaid bahwa radhiyallahu anhu bahwa dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk membasuh dua telinga beliau, di samping dari air yang beliau ambil untuk mengusap kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Akan tetapi, nah penjelasannya di sini ya, derajat hadisnya hadis dhaif ya. Syarah hadis ini juga menjelaskan bahwa ya, tampaknya Ibnu Hajar lebih condong pada pendhaifan hadis ini. Ibnu Hajar juga beliau mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Syekh Albani juga mendhaifkannya dalam kitab beliau ya, Al-Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Begitu juga dengan pendapat Ibnu Qayyim ya. Beliau berkata bahwa di dalam kitab beliau, di kitab Zadul Ma'ad ya, beliau berkata tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air yang lain untuk kedua telinga beliau. Tidak ada hadis yang sahih ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang sudah mengusap kepala ya, lalu kemudian mengambil air lagi untuk membasuh telinga, mungkin berdasarkan hadis ini, hadis yang dhaif ternyata. Akan tetapi nanti kalau kita baca hadis yang sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air, ya kemudian membuangnya, mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dari belakang kembali lagi ke depan, lalu kemudian memasukkan telunjuk beliau ke lubang telinga, kemudian dengan ibu jari ini, ya, beliau membersihkan luar telinganya, di luarnya seperti ini. Dengan sekali basuhan, dengan memakai air yang sama, bukan mengambil air lagi untuk membasuh telinga. Sekali lagi ya, kalau misalkan ada yang mengambil air lagi untuk membasuh telinga, ya silahkan, mungkin berdasarkan dengan hadis ini, hadis yang dhaif kata kebanyakan para ulama. Kemudian kita lanjut saja kepada hadis yang ke-49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan kilauan cahaya dari bekas air wudhunya. Jadi, siapa saja yang sanggup memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Artinya, kalau misalkan kita berwudu, ya misalkan membasuh tangan sampai siku, nah tidak mengapa ya, kita lebihkan sampai lebih dari siku. Bahkan satu riwayat juga Rasulullah mencuci kaki itu ya, mencuci kaki beliau sampai ke betis ya. Pernah para sahabat melihat Rasulullah SAW mencuci kaki kan biasanya sampai mata kaki tuh. Nah, tapi Rasulullah pernah mencuci kaki beliau sampai ke betis ya. Nah, itu maksud daripada hadis ini. Kalau kita mampu untuk melakukannya, ya, silahkan. Kalau misalkan kita cukupkan dari tangan ke siku, itu sudah cukup ya, sesuai sunnah juga. Kita lanjut kepada hadis ke-50. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bertutur,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sepatu, bersisir, bersuci, dan dalam setiap pekerjaan yang beliau lakukan. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita mau berwudu, sebaiknya, sunnahnya kita mendahulukan yang kanan dulu, ya, yang kan anggota badan kita yang bagian kanan. Tidak mendahulukan yang kiri. Hadis ke-51. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian berwudu, maka dahulukanlah anggota tubuh yang sebelah kanan." Nah, jelas ya. Kita diperintahkan untuk berwudu dengan mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan. Kita lanjut kepada hadis ke-52. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan mengusap dahi, mengusap sorban, dan mengusap khuf atau alas kaki, ya. Khuf itu alas kaki yang berbentuk sepatu. Dalil ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang perempuan tidak membuka kerudung mereka, ya. Tidak membuka kerudung mereka ketika berwudu di tempat umum. Jadi cukup mereka mengusap kening, lalu kemudian dilanjutkan kepada kerudungnya tersebut. Nah, cukup ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan di tempat yang tertutup, alangkah baiknya kerudung tersebut dibuka. Dia lakukan wudu sesuai dengan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Lanjut kepada hadis ke-53. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang kaifiyat atau sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mulailah dari apa yang Allah telah memulai darinya." Nah, berdasarkan hadis ini, ya, wudu pada asalnya dilakukan berurutan menurut tertibnya. Walaupun begitu, tidak ada dalil yang menunjukkan rusaknya wudu apabila dilakukan dengan tidak tertib. Tapi alangkah baiknya kita lakukan dengan tertib. Baik ya, kalau misalkan kita baca syarah hadis ini, ya, di sini disebutkan wudu pada asalnya dilakukan berurutan, ya, menurut tertibnya. Walau begitu, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan rusaknya wudu apabila dilakukan dengan tidak tertib. Nah, yang biasa kita lakukan wudu yang biasa dari cuci tangan, ya, berkumur-kumur, masukin air ke hidung, membasuh wajah, terus sampai ke kaki kita. Tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwa rusaknya wudu seseorang apabila dilakukan dengan tidak tertib. Nah, bahkan di sini disebutkan terdapat riwayat sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berwudu tidak tertib. Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu anhu bertutur, dibawakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air wudu. Lantas beliau berwudu. Beliau mencuci telapak tangan 3 kali, kemudian mencuci wajah beliau 3 kali, dan mencuci kedua tangan 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Lalu beliau menyapu kepala dan 2 telinga pada bagian dalam dan bagian luarnya. Kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau 3 kali. Hadis ini sahih ya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Asy-Syaukani berkata di dalam kitab Nailul Awtar, ya, dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan tidak tertib. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama kita mengajarkan bahwa kita berwudu, ya, afdolnya kita lakukan dengan tertib sesuai dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama kita disuruh untuk basuh tangan, basuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Itu yang rukunnya ya. Maka kita lakukan dengan tertib. Kita lanjut kepada hadis ke-54.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyiramkan air dengan tangan pada sikunya pada waktu berwudu. Menyiramkan air ke siku ya, dari siku dulu. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa hadis ini dhaif jiddan. Ya. Hadis ini sangat lemah. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil. Inti namanya hadis ini adalah hadis dhaif. Ya kan biasanya kita lakukan wudu itu kan dari tangan ke siku, ya, bukan dari siku ke tangan. Akan tetapi kalau misalkan ada yang berwudu dari siku, dari sini ya dari siku terus ke tangannya, ya silahkan itu ya. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat hadis-hadis yang sahihnya, beliau berwudu dari tangan ke siku. Lanjut kepada hadis ke-55. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Sekali lagi ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hadis ini hasan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, Abu Ya'la, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, para kalangan Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa orang yang misalkan ketika dia mau berwudu tetapi dia tidak baca basmalah, maka wudunya itu harus diulang. Ini juga termasuk pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ada yang berwudu tapi tidak baca bismillah, maka wudunya itu harus diulang apabila tidak membaca bismillahnya ini dilakukan dengan sengaja. Kalau misalkan dia lupa, tidak apa-apa dilanjutkan saja. Akan tetapi kalau dia sengaja untuk tidak baca bismillah ketika berwudu, maka wudunya itu harus diulang. Ini termasuk pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kita lanjut kepada hadis yang ke 57 ya. Dari Tolhah ya, bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengutarakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memisahkan antara air untuk berkumur-kumur dengan air yang dimasukkan ke hidung. Nah, sekali lagi ya, dia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memisahkan antara air wudu untuk berkumur-kumur dengan air yang dimasukkan ke hidung. Akan tetapi hadis ini adalah hadis dhaif ya. Dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Di kitab ini syarah ini dijelaskan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Kita coba kepada hadis ke-58. Kita ulang ya. Berarti ketika misalkan kita berkumur-kumur nih, misalnya kumur-kumur lalu kita buang 3 kali, lalu kemudian kita ngambil air lagi untuk dimasukkan ke hidung 3 kali, ternyata ini hadisnya hadis dhaif. Yang sahihnya adalah orang berkumur-kumur itu ngambil air wudu, ngambil air ya, lalu kemudian berkumur-kumur berbarengan dengan menghirup air ke hidung. Hadis ke-58. Dari Ari radhiyallahu anhu tentang kaifiyat atau tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Beliau pun berkumur-kumur dan memasukkan air hidung dari telapak tangannya yang digunakan untuk menciduk air. Nah, ini hadisnya ya. Hadis ini sahih ya. Kita lanjut kepada hadis ke-59 dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciduk air dengan tangannya, lalu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan. Nah, ini hadis ini menguatkan ya. Beliau melakukannya semua itu sebanyak 3 kali. Hadis ini hadis sahih. Berarti ketika kita kumur-kumur ya,
itu bersamaan ya airnya dengan kita hirup ke hidung. Kita hirup ya dengan hidung kita kumur-kumur, ambil air misalkannya seperti ini. Nah, ini insya Allah saya akan praktekkan nanti. Jadi sebenarnya kalau kumur-kumur itu air yang dipakai untuk berkumur-kumur pun juga dipakai untuk menghirup air tersebut ya dengan hidung kita, istinsyak lah istilahnya ya. Nah, dengan air yang sama, bukan mengambil air yang lain. Ketika misalkan kita kumur-kumur, kita buang airnya, kemudian kita sudah kumur-kumur 3 kali, lalu kemudian kita ngambil air lagi untuk dimasukkan ke hidung 3 kali. Nah, itu hadis yang lemah. Hadis yang sahihnya mah ambil air, kemudian kita kumur-kumur sekaligus ya air tersebut kita gunakan untuk istinsyak. Inilah ya hadis ini ya dengan hadis sebelumnya ya, yaitu hadis ke-58 dan 59 ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Nah, digabungkan ya, tidak terpisah. Sementara hadis riwayat Tolhah bin Musarrif hadis ke-57 memisahkan antara keduanya. Akan tetapi hadis yang terakhir dinilai dhaif disebabkan identitas Musarrif yang majhul. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita berkumur-kumur ya, ngambil air dengan terpisah itu adalah hadisnya dhaif. Contohnya ya, orang berkumur-kumur 3 kali ya, lalu kemudian dia ngambil air lagi untuk dihirup dengan hidungnya, istinsyak itu. Nah, ini ternyata hadisnya dhaif. Yang sahihnya mah dia di sini disebutkan bahwa menggabungkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung secara bersamaan. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-60. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang pada kakinya terdapat bagian sebesar kuku. Ya. Bagian sebesar kuku itu ternyata belum terkena air, belum terbasuh dengan air. Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, kembalilah dan sempurnakanlah wudhumu. Jadi untuk saudara-saudaraku ya harus berhati-hati ya, terutama di tumit kita itu kan ada apa namanya ada kerut-kerutan ya, ada kerutan di tumit kita itu. Nah, sebaiknya kita gosok gitu ya, kita gosok dengan tangan kita untuk kehati-hatian supaya air itu ya kulit kita yang mengkerut itu terbasuh oleh air. Hadis ini hadis sahih. Hadis ke-61 dari Anas radhiyallahu anhu juga dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok hingga 5 mud air. Ini mungkin ya memberikan contoh. Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk tidak membuang-buang air. Kadang kita ini kalau wudhu sih enaknya saja ya. Air keran kita putar sampai maksimal lalu kemudian kita berwudhu. Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun kita berwudhu, walaupun air banyak, tidak seharusnya kita menggunakan air keran full gitu ya. Jangan. Jadi setengahnya saja. Nah, intinya mah jangan mubazir lah, jangan mubazir air. Kita lanjut kepada hadis yang terakhir, hadis ke-62. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian berwudu dan menyempurnakan lantas membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melainkan akan dibuka untuknya pintu surga yang 8 tersebut, lalu kemudian dia boleh memilih dari pintu mana yang ingin dia masuki. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi.
At-Tirmizi menambahkan bahwa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau misalkan digabung hadis ini, setelah kita selesai berwudu dan menyempurnakan wudu kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ketika kita membaca doa ini, kata Rasulullah, Allah akan membukakan 8 pintu surga tersebut. Lalu kemudian si hamba ini boleh memilih dari pintu mana yang ingin dia masuk. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Dengan berwudu saja kita sempurnakan wudu kita. Lalu kemudian kita baca doa ini, maka Allah akan membuka pintu surganya yang 8 itu. Dan si hamba boleh terserah dia mau masuk dari pintu yang mana. Masya Allah rahmatnya Allah, pemurahnya Allah kepada hambanya. Hanya berwudu saja, kemudian membaca doa tersebut, kita akan mendapatkan surga insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan ya. Ketika kita telah menyempurnakan wudu, jangan tinggalkan doa ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian sekarang saya akan coba mempraktekkan, terutama mempraktekkan bagaimana mengusap mengusap kepala ya, mengusap kepala. Disebutkan dalam hadis yang sahih tadi, kita mengambil air, kemudian air itu kita tuangkan lagi, kita gunakan air yang sisa dari tangan kita ini. Hadis yang sahih tadi menyebutkan bahwa kita dari depan, yang mengusap dari depan, kemudian ke belakang, ya. Setelah ke belakang, kita kembalikan lagi ke depan. Nah, lalu kemudian kita masukkan dua telunjuk kita ini ke lubang telinga, kita bersihkan. Lalu kemudian ibu jari membersihkan telinga yang bagian luar. Seperti ini. Nah, ini. Kalau cepatnya ambil air, tuangkan lagi seperti ini. Nah, mengusapnya sekali saja berbarengan dengan membersihkan telinga ini. Ingat tadi ya, telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, lalu kemudian bagian luarnya ini dibersihkan oleh ibu jari kita. Sekali lagi saya praktekkan ya. Ambil air wudhu, kemudian kita tuangkan air tersebut. Kita usap dari depan ke belakang, ke depan lagi, lalu kemudian selesai satu kali. Itulah hadis sahihnya. Akan tetapi kalau misalkan ada saudara-saudara kita ya yang berwudu misalkan seperti ini diusap sebagian saja, mereka mengambil pendapat Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menafsirkan dalam Al-Qur'an yang mengatakan ya bunyi potongan ayat tersebut biru'usikum. Famsahu biru'usikum. Jadi ayat tersebut di sana kata beliau adalah sebagian, artinya sebagian. Maka beliau berpendapat bahwa boleh mengusap sebagian kepala, ya, sebagian kepala. Tetapi praktek di Rasulullah SAW ya, yang tadi seperti yang saya contohkan. Terlepas dari itu, kita harus tetap saling menghargai pendapat para ulama tanpa mengucilkan pendapat-pendapat mereka. Mereka adalah ulama-ulama besar ya. Tetapi ya, kalau misalkan ada hadis sahih dan prakteknya dari Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita mempraktekkan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.